Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya Kita sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersuci dengan wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla illa billah amma ba'd. Pemirsa, pendengar dan penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah senang rasanya dapat bertemu kembali pada program kesayangan kita, live interaktif pada segmen Bekal Muslim dengan tema fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya bersama Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA yang merupakan Wakil Ketua Merangkap Anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan menemani Anda 1 jam ke depan. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Anda tanyakan serta mendengarkan nasihat dari Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah saat ini sudah membersamai kita di studio Fatwa TV Jember Ustadz Dr. Muhammad Arifin MA. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban. Alhamdulillah Sehat ya? Alhamdulillah. Masya Ustadz sehat ya? Allah. Alhamdulillah. Masyaallah. Hayakallah, Hayakallah. barakallahu Ini sudah mau Ramadan ya Ustadz ya, nggak kerasa. Betul, Masya tinggal Allah. paling 2 pekan ya. Iya, 2 pekan pekan, lagi kita betul. akan Ramadan. Insya Allah. Semoga kita masih bisa mendapatkannya. Amin amin Ustadz. Barakallahu Hayakallah, barakallahu fikum. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kita membuka kesempatan bagi Anda semua untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi layanan interaktif kami di telepon WhatsApp kami di 0821 706087 atau dapat menghubungi layanan satelit kami di 0331 544 6087. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami menyapa beberapa radio yang turut pula merilai live pada sore hari ini. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Kiai, Radio MD FM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sagu FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Sragen. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, seperti biasanya dalam mengawali program pada sore hari ini kita akan mendengarkan nasihat singkat sebagai pembuka dari Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA. Kepadanya kami persilahkan. Baik, jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, dalam kehidupan kita seringkali kita bermimpi, bercita-cita, mengharap, bahkan termasuk berdoa. Namun tentu satu prinsip yang tidak boleh kita lupakan bahwa kita adalah manusia. Kita hanya bisa berusaha. Kita hanya bisa menyusun mimpi dan rencana serta memohon dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun penentu segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya salah satu bekal hidup sebagai seorang yang beriman, sebagai orang yang beragama Islam adalah al-istislam. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan husnudzan bahwa pilihan Allah, kehendak Allah pasti yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan yang terbaik untuk kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan agama kita. Karena Allah Subhanahu wa taala wa mallahu bidzalamil abid. Allah tidak pernah berlaku zalim kepada hambanya. Dan Allah juga telah berjanji dan menetapkan atas dirinya wa rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat Allah itu selalu lebih dominan, lebih luas, lebih lapang dibanding murkanya. Karenanya kalau Anda telah mencurahkan usaha, telah mengerahkan daya, dan juga Anda telah bersungguh-sungguh berdoa kepadanya, maka tinggal satu yang harus Anda lakukan. Apa itu? Berserah diri dan husnudzan bahwa Allah akan memberi yang terbaik. Rasulullah bersabda, "Ma minal muslimin yad'u bida'watin." Tidaklah ada seorang muslim yang memanjatkan satu doa
illa a'tahullahu ihda thalath. Pasti Allah akan berikan kepadanya satu dari 3 opsi. An yu'ajjilallahu lahu da'watah. Allah segerakan permohonannya, alias dikabulkan permintaan tersebut. Dan yang kedua, atau yang kedua adalah Allah tajawaza anhu minas sayiat atau minas su mithlah. Allah palingkan dia dari mara bahaya, dari petaka yang sebanding dengan apa yang dia pinta. Au yadakhiru lahu da'watahu yaumil qiyamah. Atau Allah simpankan pahala dan jawaban dari doa yang dia panjatkan itu untuk dia dapatkan di surga. Bagi orang yang beriman, bagi orang yang betul-betul iman kepada hari akhir, akan berkata bahwa disimpankannya pahala atau jawaban dari doa di akhirat itu tentu lebih baik. Karena kebaikan di dunia sebesar apapun tidaklah sebanding dengan kebaikan terkecil yang ada di akhirat. Mara bahaya sebesar apapun di dunia ini tidaklah sebanding dengan mara bahaya terkecil yang ada di akhirat kelak. Karenanya dalam satu hadis Nabi SAW pernah memberikan satu gambaran bahwa di hari kiamat kelak yu'ta bi an'umi ahli nar fid dunya, akan didatangkan penghuni neraka yang semasa hidupnya di dunia ini paling bahagia, paling mewah, paling kaya raya, paling sukses. Fayughmasu fin nari ghamsatan. Kemudian dia dicelupkan ke neraka sekejap. Ketika dia keluarkan lagi dari neraka, dia ditanya, apakah hal ra'aita min bu'sin qat? Apakah engkau pernah melihat satu kesengsaraan, kesusahan walau hanya sekejap? Dia berkata, tidak. Tidak pernah ada kesengsaraan sebelum kesengsaraan hari ini. Siksa neraka yang sekejap itu ternyata menjadikan dia dunia beserta isinya dengan segala derita itu hilang. Haraita min khain qat, kebaikan di dunia tidak pernah ada. Kenapa? Siksa neraka menjadikan dia lupa akan semua kenikmatan yang pernah dia dapat. Derita yang pernah dia dapat semuanya hilang. Ya, kenapa? Karena derita neraka terlalu besar. Sebaliknya, didatangkan calon penghuni surga yang paling sengsara hidupnya di dunia. Diberi kesempatan masuk ke dalam surga sekejap, kemudian dikeluarkan lagi. Ditanya, hal ra'aita min bu'sin qat? Apakah engkau pernah melihat derita walau sekejap? Dia tidak. Dia mengatakan tidak pernah ada derita dalam hidupku. Kenikmatan yang begitu luar biasa menjadikan dia lupa akan derita sepanjang hidupnya. Sebaliknya, penghuni neraka, ketika dia telah merasakan siksa neraka walau sekejap, derita tersebut, siksa tersebut menjadikan dia lupa akan segala kenikmatan yang pernah dia rasakan di dunia. Karena itu, marilah kita belajar berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Bahwa Allah tidak pernah mengecewakan hambanya. Allah tidak pernah mengkhianati hambanya. Allah merintahkan kita untuk berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian telah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan doamu. Dan ternyata Allah SWT memiliki 3 opsi dalam mengabulkan doa hambanya. Karena Anda tidak perlu berkecil hati. Bisa jadi Anda bermimpi memiliki sebuah istana, sebuah kekayaan yang melimpah. Tetapi ketika Anda sadar bahwa walaupun Anda punya istana, punya harta yang melimpah, ternyata Anda terancam dengan penyakit buta yang menjadikan Anda tidak lagi bisa melihat dunia. Atau terancam dengan penyakit lumpuh yang menjadikan Anda tidak bisa bergerak kemana-mana di dunia ini. Mungkin Anda akan menggunakan seluruh kekayaan Anda, istana Anda untuk apa? Untuk berobat agar Anda bisa hidup normal kembali. Sehingga kala itu Anda akan berkata, lebih baik hidup sehat walafiat normal walaupun tidak punya istana, tidak punya kekayaan yang melimpah. Atau bisa jadi ketika Anda benar-benar sudah tahu bahwa di akhirat itu tidak sebanding dengan dunia, akhirat terlalu jauh kalau dibandingkan dengan dunia, maka Anda akan berkata lebih baik Anda tidak mendapatkan apapun di dunia ini selama akhirat Allah jamin bahwa Anda akan dimasukkan dalam surga, diselamatkan dari neraka. Semoga apa yang disampaikan ini menjadikan kita senantiasa bisa optimis, berusaha, berdoa, dan tidak pernah patah arang, tidak pernah pesimis untuk terus meminta dan berdoa kepada Allah SWT sampai pun kita telah berada di titik terakhir dari kehidupan kita. Wallahu ta'ala.
Jazakumullah khairan wa Barakallahu barakallahu fikum Ustaz. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami membuka kesempatan bagi Anda semua untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustaz dengan menghubungi layanan interaktif kami di nomor WhatsApp kami 0821 706087 atau dapat menghubungi layanan satelit kami di 0331 544 6087 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Baik Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di meja redaksi. Kami izin membacakan pertanyaan pertama Ustaz dari Bapak Muhammad Sultan Bahtiar dari Banyuwangi. Pertanyaannya, Bismillah, apa hukum wakalah yang jika uang dari pembeli diserahkan ke wakil terlebih dahulu dengan harga dinaikkan dengan izin muwakil, kemudian hasil harga asli produk ditransfer ke muwakil, lalu kemudian barang dikirim dari penjual atau muwakil ke pembeli. Apakah termasuk riba atau adakah unsur haramnya dan bagaimana solusinya Ustaz? Baik. Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa ataqumullah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Dalam konsep perwakilan, maka atau bahkan juga dalam semua akad dalam Islam, transparansi itu menjadi satu hal yang vital yang harus dipenuhi. Ketika Anda menjadi wakil, maka pertanyaannya, siapa yang Anda wakili? Penjual atau pembeli? Karena mewakili itu bukan sekedar transaksinya terjadi, tidak, ada keberpihakan. Sehingga wakil itu harus betul-betul dedikatif, berpihak kepada orang yang dia wakili. Ketika Anda sebagai perantara mewakili penjual, maka keberpihakan Anda kepada penjual untuk mendapatkan harga tertinggi, pembayaran terbaik, customer terbaik. Tapi ketika Anda mewakili pembeli, maka Anda pun harus demikian, keberpihakan kepada pembeli, mencarikan barang dengan kualitas terbaik, dengan harga termurah, dengan layanan terbaik, dan lain sebagainya. Nah, ketika Anda tadi menggambarkan bahwa Anda mewakili penjual karena penjual mengizinkan untuk adanya markup harga agar itu menjadi penghasilan Anda. Namun kemudian Anda sebelumnya mengatakan bahwa Anda mewakili pembeli karena Anda menerima uang dari pembeli. Nah, ini rancu. Namun sebetulnya masih bisa diluruskan bahwa Anda sampaikan kepada pembeli bahwa Anda agennya, Anda kerjasama dengan penjual, Anda bisa menerima pembayaran dari pembeli dengan harga yang tentu telah disepakati tadi, ada di markup, ada ruang bagi Anda untuk mendapat keuntungan. Tapi Anda harus sampaikan bahwa Anda mewakili penjual agar pembeli sadar diri bahwa dengan siapa dia berinteraksi. Jangan sampai Anda berkata, saya akan carikan harga yang termurah, barang yang paling berkualitas, layanan paling bagus. Padahal ternyata Anda tidak berpikir itu dan tidak melakukan hal itu karena Anda hanya berkepentingan bagaimana Anda mendapatkan komisi, bagaimana produknya atau barangnya supplier itu laku. Nah, tentu ini adalah ada dusta ya, atau ada dua kaki yang tidak seharusnya dilakukan. Maka ini bentuk dia khianat. Karenanya sampaikan secara jujur bahwa Anda adalah distributor atau perwakilan, agen dari penjual, dan pembeli bisa membeli, dan Anda punya hak untuk mendeskripsikan barang yang Anda jual itu sebaik mungkin selama tidak ada unsur bohong, Anda jujur. Urusan ada barang lain yang lebih bagus dengan harga lebih murah, itu bukan urusan Anda. Yang penting Anda jujur mengatakan bahwa ini barang berkualitas sesuai dengan yang Anda ketahui, barang ini harganya sekian dan itu tidak harus dikatakan paling murah. Anda cukup katakan ini barang yang wajar harganya, normal misalnya, dan kemudian layanan ini juga bagus, Anda puas dengan barang ini, atau mungkin Anda pernah katakan Anda pernah mencobanya dan seterusnya. Selama Anda jujur maka Anda boleh. Namun ketika Anda mengesankan Anda mewakili pembeli dan ternyata Anda juga wakil dari penjual, maka ini adalah bentuk khianat.
Karena Anda berarti tidak ada keberpihakan kepada pembeli, Anda betul-betul sejatinya wakil dari penjual, keberpihakan Anda kepada penjual. Ya, wallahu taala alam. Jazakumullah khairan wa barakallahu Barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Bapak Sultan Bahtiar di Banyuwangi. Baik, para pemirsa Fatwa TV, telah terhubung bersama kami Ibu Nikmah di Jakarta Selatan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, silahkan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Mau warahmatullahi bertanya. wabarakatuh. Silakan Ibu. Begini Ustaz, ada satu santri orang tua asuh yang membantu salah satu santri untuk membayar SPP, daftar ulang dan lain-lain sampai anak tersebut lulus dari kelas 12 dengan cara ditransfer ke rekening salah satu koordinatornya tiap awal bulan. Program ini sudah berjalan selama 1 tahun 2 bulan dari 1,5 tahun yang direncanakan. Sejak awal program kami tidak ada perjanjian apapun karena sifatnya membantu saja. Sehubungan dengan berakhirnya KBM para santri yang lebih cepat, maka ada inisiatif dari salah satu koordinator untuk membayarkan atau menalangi istilahnya dilunasi gitu ke pesantren, tapi para orang tua asuh tetap membantu setiap bulan ke rekening yang sudah disediakan sampai program Selesai. berakhir gitu Ustaz. Pertanyaannya apa dibolehkan dalam syariat seperti ini? Apa takutnya nanti menjadi hutang atau pinjaman gitu Ustaz? Jazakallahu khairan Ustaz. Baik. Barakallahu fiik wa taqabbalallah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Dalam skema ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan, maka selama skema tersebut disepakati, maka insya Allah tidak masalah. Adanya koordinator menalangi terlebih dahulu, nanti ketika sudah jatuh temponya atau waktunya orang tua asuh itu membayar, sehingga dari pembayaran itu digunakan untuk mengembalikan talangan di muka, maka insya Allah tidak masalah ya. Selama itu ada kesepakatan dari kedua belah pihak bahwa saya talangi dulu, sehingga pada waktunya pihak orang tua asuh akan membayar daya talangan tersebut. Namun catatannya tidak boleh ada bunga. Ya, talangan tidak boleh ada bunga. Kalau talangannya itu misalnya 1.500.000 atau 2 juta, kemudian ada biaya administrasi sebesar 6.000 rupiah, ya tidak apa-apa, sampaikan bahwa digantinya adalah 2 juta plus biaya administrasi transfer di awal. Maka seperti ini tidak masalah. Ya. Dan idealnya saya sarankan kepada siapapun, baik donaturnya, orang tua asuh ataupun koordinatornya, ataupun kepada orang tua dan siswanya, hendaknya ada kejelasan, ada kepastian apakah siswanya itu boleh berhenti di tengah jalan. Kadang sebagian santri atau siswa mendapatkan beasiswa tapi kemudian dia tidak melanjutkan dengan alasan yang kurang jelas. Ya, maka idealnya saya sarankan ada transparansi, komitmen dari orang tua asuh berapa lama, berapa besar, dan kapan akan dibayarkan. Kemudian bagaimana komitmen siswa dan komitmen orang tua. Kalau kemudian berhenti di tengah jalan, apakah ada kewajiban mengembalikan semua biaya yang pernah dibayarkan atau tidak. Semua itu harusnya diperjelas agar tidak timbul sengketa di kemudian hari. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Ibu Nikmah di Jakarta Selatan. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami membuka kesempatan bagi Anda semua untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustaz dengan menghubungi layanan interaktif kami melalui nomor WhatsApp kami 0821706087 atau dapat menelpon layanan satelit kami di 0331544687 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Baik Ustadz, kita melanjutkan membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan dari Ibu Ayunda di Bondowoso, Ustadz. Ya. Bismillah, apa hukum mengambil voucher dan keuntungan dari pembayaran melalui bank digital saat check out di marketplace?
Mengingat marketplace tersebut dan bank digital ini adalah satu induk perusahaan yang sama, Ustaz. Baik. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Masalah induk yang sama tidak sama itu tidak menjadi isu yang serius ya menurut saya. Yang menjadi isu serius adalah ketika kita transaksi di marketplace, maka ada kejelasan bahwa harga, ada kejelasan dan kemudian kita bayar. Kemudian kalau ketika kita bayar ada diskon, ada promo. Nah, kalau promonya itu dari bank yang tempat kita menyimpan dana atau dompet virtual tempat kita menyimpan dana, maka ini namanya riba. Tapi ketika diskon itu dari supplier, penjual, di mana penjual ada promo sehingga customer hanya bayar 50% atau 70% dari harga, maka ini bukan riba, tidak masalah ketika diskonnya dari supplier. Tapi ketika diskon itu datang dari dompet virtual tempat kita menyimpan dana atau dari bank tempat kita menyimpan dana, maka ini adalah keuntungan yang didapat dari piutang ya. Kita punya piutang, kita punya tabungan dan itu riba. Masalah dua industri tersebut atau dua perusahaan itu, marketplace dengan bank itu adalah induknya sama, maka ini perlu diluruskan. Biasanya walaupun nama induknya sama tapi pemegang sahamnya berbeda. Di marketplace itu walaupun sahamnya didominasi oleh lembaga keuangan tertentu atau oleh orang tertentu, namanya perusahaan, itu pemegang sahamnya tidak mungkin 100% satu orang atau satu perusahaan. Pasti ada pihak kedua, pihak ketiga dan seterusnya, minimal 3 orang. Nah, tentu ini adanya pemegang saham yang berbeda ini menjadikan dua entitas tersebut menjadi dua badan yang berbeda, ya, menjadi badan yang berbeda. Sehingga sekali lagi, selama diskon itu bukan dari tempat kita yang menyimpan dana, baik itu marketplace ataupun bank, maka kita boleh karena itu keuntungannya bukan karena dana yang kita tersimpan, tapi karena memang program promo atau yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustaz. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, telah tersambung bersama kami Bapak Aam di Tangerang. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak, terima kasih. Silahkan pertanyaannya. Ya. Ya, silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Izin bertanya ini. Ya. Saya mengenai masalah zakat Pak Ustadz. Ya. Boleh ya? Ya, silakan. Jadi saya insya Allah tiap bulan memberikan, niat saya sih zakat pada yayasan tahfiz untuk anak-anak belajar tahfiz. Ya. Terus mereka murid-muridnya, santrinya itu ya miskin, yatim piatu, gitu ya, duafa. Gitu. Apakah niat saya zakat tersebut itu diterima atau sah gitu? Baik, bukan Bapak. sedekah gitu ya, bukan sedekah gitu istilahnya. Baik Bapak. Baik, terima kasih. Baik. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Pak Aam ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Bapak, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Patut kita ingat kembali bahwa dalam hal ibadah Allah Subhanahu wa taala kadang memberikan ketentuan waktu seperti halnya sholat 5 waktu, haji, puasa. Kadang ada ketentuan yang berkaitan dengan tempat. Seperti haji, kita hanya bisa berhaji di Makkah, di Arafah, di Mina, Musdalifah. Kita tidak bisa berhaji ke tempat lain. Kita kadang syaratnya ada masalah barang ya, peralatan yang dipakai atau yang digunakan, misalnya zakat. Allah mewajibkan zakat itu pada harta-harta tertentu, tidak sembarang harta. Nah, niat baik itu merupakan syarat mutlak. Niatnya harus lillahi azza wa jal. Niatnya harus sesuai dengan
yang Allah perintahkan, yaitu dalam rangka menegakkan ibadah. Namun tentu sekedar niat baik belum cukup sampai kita betul-betul mengindahkan ketentuan-ketentuan tadi. Ada ketepatan waktu, ketepatan tempat, ketepatan alat yang kita gunakan atau objek yang kita gunakan. Misalnya zakat. Zakat itu misalnya zakat pertanian. Yang wajib dizakati adalah makanan pokok. Peternakan yang wajib dizakati kambing, sapi, onta. Adapun peternakan bebek, peternakan kuda dan sejenis, maka itu tidak wajib zakat. Walaupun kita berniat baik untuk zakat, maka sekali lagi tidak menjadi zakat ya, tapi menjadi sedekah biasa. Nah, ini karena dalam hal ibadah, salah satu prinsip primernya selain ikhlas adalah kesesuaian kita dalam mengamalkan ibadah itu dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam hal zakat, yaitu zakat uang dalam hal ini atau perdagangan, Rasulullah bersabda, "Laisa fil mali zakatun hatta yahula 'alaihal haul." Tidak ada kewajiban membayar zakat harta, yaitu harta emas, perak dan yang sejenis, sampai berlalu satu haul. Satu haul itu 1 tahun. 1 tahun Hijriah. Makanya para ulama mengatakan jatuh temponya zakat setiap orang berbeda-beda sesuai dengan kapan orang tersebut memiliki harta mencapai 1 nisab. Sehingga ada yang jatuh haulnya itu di bulan Rajab, ada yang di Sya'ban, ada yang Ramadan, ada yang Rabiul Awal, Rabiul Tsani, bahkan ada yang di Muharram. Beda-beda memang, iya. Nah, kenapa tidak diseragamkan? Ya, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala demikian. Allah tidak menyeragamkan waktunya. Tapi Allah hanya memberikan kriteria, punya harta melebihi nisab dan telah berlalu 1 haul. Nah, makanya para ulama mengatakan tidak dibenarkan kita berzakat sebelum kita punya harta 1 nisab. Itu hanya sedekah sunnah. Kita tidak bisa mengatakan bahwa saya berniat ini zakat wajib. Tidak, itu hanya sedekah sunnah. Insya Allah dapat pahala. Ya, tapi tentu tidak sesuai dengan kriteria. Kita tidak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana haul di satu tempo, itu pun demikian. Kita ikuti jatuh tempo haul kita. Sejak kapan kita punya harta nisab, setahun kemudian kita baru bayar zakat. Itu yang namanya zakat. Adapun sepanjang tahun ada fakir miskin, kerabat, fuqara, du'afa yang datang ke rumah meminta atau memang membutuhkan kondisi yang memprihatinkan, maka itu bukan alasan untuk kemudian kita menyegerakan zakat sebelum waktunya. Kita berdonasi, kita bersedekah, kita berinfak, itu boleh. Maka simpelnya apa yang Bapak keluarkan di sepanjang tahun itu adalah sedekah sunnah. Sedangkan zakat yang wajib itu harus memenuhi 2 kriteria, nisabnya dan juga haulnya. Batas waktunya diindahkan dan juga kadarnya berapa yang harus dikeluarkan dan juga batas minimal harta yang kita miliki itu harus diindahkan. Nah, kalau Bapak sudah hartanya melebihi nisab karena memang sudah bukan minimal lagi, bukan OKB orang kaya baru ya, tapi OKL orang kaya lama. Maka ya memang harta Bapak sudah melebihi nisab, tapi Bapak harus mengindahkan ketentuan waktunya, sebagaimana sholat, sebagaimana puasa, sebagaimana haji. Ya itu ada waktunya. Kita harus ikuti itu agar betul-betul sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak perlu berkecil hati. Apa yang Bapak lakukan itu tetap dihitung sebagai sedekah dan mendatangkan pahala yang besar. Allah akan berkahi di dunia hingga di akhirat. Namun sekali lagi, karena itu ditunaikan sebelum batas haulnya, jatuh temponya, maka berarti ketika nanti jatuh tempo, Bapak tetap harus menunaikan zakat sesuai dengan batas waktu yang sesuai dengan kondisi Bapak sendiri. Wallahu ta'ala. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab Bapak Aam di Tangerang. Baik Ustaz, kita melanjutkan membacakan pertanyaan Ustaz. Ini Oh iya. Para pemirsa telah terhubung bersama kami Ummu Yodi di Pekanbaru. Kita dahulukan terlebih dahulu. Kita sapa. Assalamualaikum Ummu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Ibu. Iya, begini Ustaz, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa. Ya. Begini, Ana mau mengeluarkan zakat. Ya. Ana mempunyai seorang adik perempuan
yang saat ini kondisinya sedang susah perekonomiannya dan ada hutang juga. Bolehkah Anda menyalurkan zakat anak kepada dia, Ustaz? Ya. Sudah itu cukup, aja Ibu. pertanyaannya, Ustaz. Baik, Ibu. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ummu Yodi di Pekanbaru. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ummu Yodi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Secara prinsip menyalurkan zakat itu memang Nabi SAW memberikan arahan yang paling primer, paling utama untuk diberi zakat adalah orang terdekat kita. Selama mereka memenuhi kriteria, ada kriteria miskin, ada kriteria fakir, ada kriteria gharim, ada kriteria ibnu sabil, ada kriteria misalnya orang yang islahu dzatul bain, ya, mendamaikan orang yang bersengketa karena urusan utang piutang, atau yang disebut dengan gharim, ada misalnya fisabilillah. Nah, orang yang memenuhi kriteria tersebut dan ternyata dia punya hubungan kekerabatan, bisa jadi saudara kandung, bisa jadi paman, sepupu, atau yang lainnya, maka mereka lebih berhak untuk diprioritaskan menerima zakat kita. Rasulullah bersabda, as-shadaqatu 'alal faqir shadaqatun. Bersedekah kepada fakir miskin yang tidak ada hubungan itu ya pahalanya satu, sedekah saja. Tapi as-shadaqatu 'alal qarib shadaqatun wasilah. Menyalurkan sedekah kepada karib kerabat itu pahalanya dua, berperan dua, yaitu bernilai sedekah dan juga bernilai silaturahmi. Selama kerabat tersebut bukan ayah dan orang tua kita, bapak, ibu, kakek, nenek kita. Karena kalau mereka yang miskin, maka kewajiban kita untuk menafkahi mereka. Dosa dan durhaka seorang anak yang membiarkan orang tuanya miskin, orang tuanya kekurangan, sedangkan dia punya harta yang menumpuk sampai akhirnya berkewajiban zakat. Itu termasuk orang yang wajib dinafkahi. Demikian pula anak keturunan, anak cucu kita. Dosa orang tua yang membiarkan anaknya hidup dalam kondisi miskin, sedangkan orangnya bergelimang dalam harta. Dibiarkan hartanya menumpuk sampai akhirnya wajib dizakati di akhir tahun. Dia harus menyantuni, dia harus menafkahi, dia harus membantu sampai anaknya bisa mandiri. Nah, karena itu para ulama mengatakan, kalau yang fakir miskin itu dari jalur nasab ke atas, orang tua kita, kakek nenek kita, ataupun jalur nasab ke bawah, anak cucu kita, maka kita tidak boleh mengeluarkan zakat kepada mereka. Tapi apa? Tapi nafkah. Tapi kalau yang fakir miskin adalah kanan kiri, itu saudara, sepupu, paman, bibi, maka mereka adalah orang yang paling berhak menerima zakat kita sebelum fakir miskin yang tidak ada hubungan nasab dengan kita. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Ummu Yodi di Pekanbaru. Baik Ustaz, telah terhubung bersama kami Ibu hamba Allah di Jawa Tengah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam Ustaz. Ya, silakan Ibu. Silakan. Ya. Awal Ustaz izin bertanya, begini Ustaz, dulu usia pernikahan kami itu udah 13 tahun. Ya. Kemudian waktu kami menikah dulu, qadarullah belum mengenal sunnah Ustaz, belum mengenal syar'i. Kemudian orang tua saya itu pernah bahwasanya dulu beliau itu menikah dengan ayah saya itu waktu beliau sudah hamil 3 bulan Ustaz. Ya, jadi setelah itu kami tidak bagaimana karena ya itu tadi belum tahu tentang. Kemudian setelah sudah berjalan 10 tahunan pernikahan itu kami tahu bahwasanya perwalian anak yang di luar nikah itu memang memakai wali hakim. Karena berdasar kepada ibunya. Nah, dulu waktu saya menikah itu diwalikan oleh kakak dari ayah biologi saya karena qadarullah
saya itu sudah meninggal waktu saya usia 5 tahun. Perwalian kepada kakak dari bapak suami kakak bapak itu. Yang sekarang menjadi pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana status pernikahan saya, kemudian apakah perlu diulangi dengan mengganti wali? Begitu, baik. Ustaz. Baik, barakallahu fiik Ibu. Sudah cukup Ibu ya? Sudah. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Secara prinsip, apa yang sudah berlalu biarlah berlalu. Kita tidak perlu membongkar apa yang sudah terlalu, apalagi dulu itu dilakukan dengan niat baik, dalam kondisi tidak tahu dan sudah berusaha sebaik mungkin untuk menjalankan aturan syariat. Ya, apa yang terjadi pada Ibu tidaklah lebih buruk dibanding apa yang terjadi pada orang-orang musyrikin, orang-orang Hindu, Buddha, Nasrani, Yahudi yang mereka menikah, beranak pinak, punya harta kekayaan, kemudian masuk Islam. Mereka tidak harus mengulang pernikahannya. Mereka tidak harus mengulang pernikahannya. Walaupun mereka dulu menikah mungkin tanpa wali, mungkin mereka juga kumpul kebo, akhirnya sepakat untuk hidup serumah dan menjadi suami istri sebagaimana di sebagian negara. Tanpa ada akad, ya, adanya kesepakatan kedua belah pihak saja, gitu saja. Ya, maka dalam kondisi semacam ini, Ibu sudah tidak perlu lagi membongkar masa lalu. Biarlah yang berlalu, biar berlalu. Dan Ibu sudah menikah secara maksimal waktu itu juga sudah diupayakan dengan agar sesuai dengan tuntunan syariat, dengan wali, dengan saksi dan lain sebagainya. Maka insya Allah apa yang sudah terjadi biarlah berlalu, sudah terjadi, dan insya Allah pernikahan Ibu tetap sah, tidak perlu diulang. Sekarang fokus bagaimana mendidik, membangun rumah tangga, mendidik anak keturunan dengan cara pendidikan yang baik, sehingga kita akan menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah dan juga memiliki anak keturunan yang saleh dan salehah. Wallahu taala. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Ibu hamba Allah di Jawa Tengah. Baik Ustaz, telah terhubung bersama kami Bapak Iwan di Bukit Tinggi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, silahkan bertanya. Ya, silakan Bapak. Ustaz, saya mau nanya nih Ustaz mengenai leasing mobil, beli mobil dengan pakai leasing, apa riba apa bagaimana Ustaz? Baik Bapak. Sebab bukan mobilnya, maksudnya bukan untuk ini untuk usaha mobil truk gitu. Baik. Uangnya nggak sampai gitu ya Ustaz ya. Baik Bapak. Terima kasih. Baik. Jawabnya. Baik, barakallahu fiik. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, Pak. Sama-sama Bapak. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Pak Iwan ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Pak Iwan, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Praktek leasing yang di masyarakat itu sebatas yang saya tahu syarat dengan praktek riba. Karena yang terjadi, leasing hanya nalangi sejumlah dana untuk pengadaan kendaraan tersebut, sedangkan transaksi jual belinya antara kita dengan dealer, kita dengan pemilik kendaraan. Sedangkan dananya, pembayarannya ditanggung oleh leasing, sehingga leasing di sini perannya hanya menalangi, minjami, menghutangi, dan kemudian tentu pembayarannya ada bunga, ada keuntungan, dan ini adalah riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan maka riba. Solusinya adalah akadnya dibalik, di mana pemilik kendaraan, dalam ini dealer atau yang lain, menjual kendaraannya terlebih dahulu kepada leasing, baik nama koperasi, PT, bank atau perorangan yang punya dana, sehingga terjadi transaksi antara pemilik kendaraan dan kemudian lembaga keuangan, dan terjadi serah terima fisik kendaraan. Ya, dari dealer diserahkan kepada leasing, ini kendaraannya, dan setelah kendaraan diterima oleh leasing, baru leasing menjualnya kepada Bapak, kepada customer dengan pembayaran berjangka. Dan dalam praktek semacam ini tentu wajar kalau kemudian leasing mendapatkan profit atau keuntungan. Tapi leasing dalam hal ini menjual barang yang sudah menjadi miliknya, bukan sekedar nalangi. Urusan balik nama tidak harus dibalik nama dulu ke leasing baru kemudian kepada customer. Yang menjadi isunya adalah betul-betul leasing telah memiliki barang tersebut yang disebut dengan transaksi bawah tangan ya. Sehingga terjadi akad antara dealer dengan leasing, terjadi serah terima fisik barang, dan kemudian baru
leasing menjual kepada nasabah. Karena ada dua redaksi hadis yang perlu kita pahami bersama, karena ini banyak terulang. Pertama, kullu qardin jarra naf'an fa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan maka itu riba. Sehingga kalau yang dilakukan leasing hanya sekedar nalangi dan nalangi, maka ini sejatinya adalah praktek hutang piutang yang kemudian ada bunga dan itu riba. Yang kedua, leasing ya tidak boleh menjual barang mobil tersebut sebelum barang itu dipindahkan dari dealer kepada dirinya ya, sebelum dipindahkan dibawa keluar ya dari dealer ke tempatnya leasing. Karena Rasulullah SAW nah an ribhi ma lam yudman, nah an tuba'sil haythu tubta hatta yahuzaha tujaru ila rihalihim. Nabi melarang kita menjual barang yang kita beli di tempat kita membeli sampai barang itu dipindahkan kepada pembeli pertama untuk kemudian baru dia jual kepada pembeli kedua. Ya, berdasarkan dua hadis ini, maka solusinya seperti yang saya sampaikan, dealer jual dulu kepada leasing, diantar truknya atau barangnya ke tempatnya leasing. Di saat yang sama setelah terjadi serah terima, barang sudah sampai di leasing, kemudian customer sudah siap menunggu di kantornya leasing. Sehingga di saat yang sama setelah serah terima dari dealer kepada leasing kemudian segera mengadakan transaksi kepada nasabah. Sehingga dalam praktek semacam ini resiko itu minimal dan kriteria transaksi itu terpenuhi sesuai ketentuan syariat. Allah Ta'ala alam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab Bapak Iwan di Bukit Tinggi. Baik, telah terhubung bersama kami Ibu hamba Allah di Tangerang. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, silahkan pertanyaannya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Afwan izin bertanya, untuk skema saya jualan pulsa, terus bayarnya itu pasti awal bulan. Pulsa listrik gitu. Apakah itu boleh? Baik Ibu. Terus bagaimana solusinya kalau misalnya tidak boleh? Baik Ibu. Sudah cukup Ibu. Baik. Ya, barakallahu fiik. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Patut ditekankan di sini bahwa token listrik, pulsa itu adalah jual beli hak guna jaringan telekomunikasi, hak guna jaringan listrik. Sehingga yang dijual belikan itu bukan uang, tapi hak guna, yaitu hak guna listrik senilai 500.000. Kalau listrik mungkin sudah pakai KW, sederhana masalahnya. Sekarang pulsa telekomunikasi, kita jual hak guna layanan telekomunikasi senilai 200.000 misalnya. Nah, hak guna layanan ini yang senilai 200.000 dijual dengan harga 200.500 atau 205.000 rupiah. Ya, praktek semacam ini boleh-boleh saja, tidak masalah. Walaupun tadi seperti Ibu tanyakan, customer bayarnya di awal bulan ya, padahal dia minta tokennya, ditransfer nomor tokennya itu di akhir bulan atau pertengahan bulan, tapi bayarnya di awal bulan. Praktek semacam ini tidak masalah. Seperti halnya orang jual beli di warung ya, sering kali praktek di masyarakat, ada orang yang tidak mau bayar setiap hari. Kenapa? Kebutuhan setiap hari itu banyak, berkali-kali. Akhirnya ambil dulu barangnya, digunakan dulu, ya. Kemudian di akhir bulan baru dihitung total berapa barang yang sudah diambil dan nilainya berapa, baru dibayar di akhir bulan. Atau sebaliknya, kasih uang dulu di muka, kemudian setiap hari, setiap saat ambil barang, kemudian di akhir bulan ada perhitungan berapa sisa uang atau kekurangan uang yang harus dibayarkan oleh customer. Praktek semacam ini dibolehkan ya. Bolehkan karena ini jual beli biasa dan itu insya Allah tidak masalah. Allah Ta'ala alam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Ibu hamba Allah di Tangerang. Baik Ustaz, telah terhubung bersama kami Bapak hamba Allah di Sulawesi Selatan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, silahkan bertanya. Silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak.
Ini saya mau bertanya, Ustaz. Ya. Ini saya ini seorang petani dan kita tahu sekarang pupuk ada yang namanya pupuk subsidi yang tidak sembarangan orang bisa dikasih. Ya. Kemudian tanaman saya tidak ada yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan pupuk subsidi. Nah, setelah itu saya ke agen pupuk, ternyata saya mendapatkan pupuk subsidi itu dengan tampak sepengetahuan saya, entah siapa yang mendaftarkan dengan memasukkan tanaman-tanaman yang bisa mendapatkan pupuk subsidi itu. Jadi pertanyaan saya, apakah halal saya memakai pupuk itu atau bagaimana, Ustaz? Baik, sudah cukup Bapak? Saya kira begitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Bapak, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ya, dalam hal ini memang banyak isu, banyak pembahasan, banyak komentar dan juga keterangan dari para ahli, para pakar dan juga para pejabat tentang ketersediaan pupuk yang terbatas ya, sehingga menjadikan masyarakat berebut pupuk. Padahal masyarakat ini membeli, bukan meminta. Masyarakat itu membeli dan masyarakat butuh. Sedangkan pupuk yang non subsidi susah didapat juga. Baik yang subsidi dan non subsidi juga susah didapat. Maka dalam kondisi macam ini tentu kita tidak bisa terbelenggu dengan daftar subsidi atau daftar subsidi karena masyarakat dalam kondisi butuh ya. Apalagi di masyarakat juga terjadi penyelewengan yang luar biasa. Banyak perusahaan-perusahaan perkebunan yang mereka seharusnya tidak dapat subsidi, tapi mereka menggunakan subsidi baik solar atau BBM ataupun pupuk atau yang lainnya. Yang ini tentu menjadikan carut marut. Sehingga carut marut dalam masalah subsidi ini dari hulu ke hilir. Dari hulu ke hilir. Makanya selama belum ditertibkan sebaik mungkin, ya, maka masyarakat masih boleh membeli sedapatnya karena kebutuhan ya. Karena petani ketika tidak bisa membeli pupuk, kamu beli yang tidak subsidi, tidak dapat, tidak ada stoknya, maka dalam kondisi macam ini ya insya Allah tidak masalah karena memang hajatun nazalu manzilatud darurah. Bapak dalam kondisi butuh, sedangkan kalau tidak segera dipupuk atau waktu pemupukannya tidak tepat, sudah telat misalnya, hasilnya tidak maksimal atau bahkan mungkin rusak dan seterusnya, maka ini insya Allah tidak masalah. Sampai pada suatu saat nanti ketika pemerintah betul-betul sudah tertib, subsidi betul-betul disalurkan kepada fakir miskin, penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan subsidi dan lain sebagainya sudah dicegah sedemikian rupa dan kebutuhan masyarakat dipenuhi, maka saat itulah baru kita akan berkata bahwa yang tidak memenuhi kriteria tidak boleh menggunakan subsidi. Tapi selama carut marut masih selama ini seperti ini, maka masyarakat yang butuh tentu tidak bisa dihalang-halangi karena kita tidak boleh ya mencelakakan masyarakat yang butuh pupuk padahal stok pupuk tidak ada. Yang ada hanya subsidi, yang non subsidi tidak tersedia stoknya dan seterusnya, atau mungkin tidak terjangkau oleh masyarakat. Nah tentu ini satu kondisi yang menjadikan masyarakat bisa dikatakan mendapatkan keringanan untuk ikut menggunakan pupuk subsidi tersebut. Wallahu taala alam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Bapak hamba Allah di Sulawesi Selatan. Baik Ustaz, telah terhubung bersama kami Bapak Hidayat di Surabaya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, silakan Bapak. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Barakallahu fikum Ustaz. Fik barak. Iya, gini Ustaz, profesi saya ini kan broker properti ya. Kadang pembelinya itu ada yang tunai, ada yang kredit. Nah, kalau kredit kami arahkannya itu ke yang syar'i. Cuman karena tenornya itu maksimal 10 tahun, kadang dampaknya ke cicilan jadi tinggi sehingga berat buat mereka pembeli itu. Terus akhirnya mereka arahnya ke konvensional Ustaz.
Yeah. Nah, yang jadi pertanyaan saya ini Ustaz, yang pertama Ustaz, broker ini apa tetap bisa memediasi apa transaksi ini dengan pembeli, karena kan apa transaksinya menggunakan KPR konvensional ya, apakah bisa gitu loh, tidak terkena dosa ta'awun atas kredit itu gitu loh. Terus yang kedua, saya ingin bertanya Pak, apakah Bapak ikut memproses, membantu administrasi, mengisi form di konven? Tentunya tidak Ustaz. Jadi biasanya kami hanya menyerahkan sepenuhnya ke pembeli gitu. Jadi kalau ya silakan saja gitu. Kami hanya biasanya sih kami hanya mempertemukan saja. Menyerahkan apa yang diminta dia, seperti dokumen propertinya dan pemiliknya begitu Ustaz. Yang jadi pertanyaan, apakah itu termasuk ta'awun atas kegiatan itu gitu. Terus yang kedua, bagaimana dengan pemiliknya sendiri Ustaz, apakah juga bagaimana menghindar dari ta'awun tersebut gitu loh Ustaz. Baik Bapak. Sudah cukup Bapak? Iya, terima kasih Ustaz. Baik. Sudah, jazakumullah. Baik, barakallahu fiik wa atabakumullah kepada Pak Hidayat. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Bapak, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Memang Allah SWT berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah engkau tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan perbuatan melampaui batas. Nah, sering memang broker perantara menanyakan kasus yang serupa, dan saya jawab bahwa bila Bapak tidak terlibat dalam proses pengajuan kredit di bank, tidak ikut mengisikan form, mengajukan, mengantarkan seperti tadi disampaikan, mengantarkan dokumen ke bank dan seterusnya, maka tidak masalah Anda menjadi broker. Anda hanya mempertemukan calon pembeli dan calon penjual dan kemudian selesai. Tapi ketika Bapak terlibat dalam proses, sehingga Bapak merapikan dokumennya, mengantarkan ke bank, dan kemudian mengisikan form atau bahkan merekomendasikan bank tertentu, maka berarti sesuai dengan tindakan dan perilaku bahwa ketika Bapak terlibat dalam proses pengajuan kredit ke bank, sehingga kreditnya disetujui, dokumennya dianggap lengkap dan seterusnya, maka berarti Bapak ikut menanggung dosanya, karena ada kontribusi dalam praktek akad riba. Jadi kalau hanya sekedar mencarikan calon pembeli bahwa ini ada rumah, ada properti yang dijual dengan harga sekian, dan ini Bapak hanya mempromosikan strategis dan analisa-analisa yang lainnya, maka tidak masalah ya. Urusan ketika kemudian pembeli ingin menggunakan pembiayaan dari bank apapun namanya atau dari siapapun, kalau itu ternyata ada ribanya, Bapak katakan saya tidak bisa membantu administrasi di bank, silahkan cari sendiri, maka ya itu insya Allah tidak masalah, karena Bapak tidak terlibat di situ. Urusannya itu ditanggung oleh pembeli ya. Demikian pula penjual. Ketika penjual tidak terlibat, saya pokoknya terima uang, urusan Anda mau pakai pembiayaan dari bank ya terserah Anda. Yang penting ini dokumen saya serahkan ke notaris, saya akan tanda tangan bahwa ini betul-betul barang saya jual dengan harga sekian rupiah, dan seterusnya saya tidak ikut dalam proses administrasi di bank. Kalau ini yang terjadi, maka insya Allah tidak masalah. Walaupun pembeli menggunakan pembiayaan dari bank, karena itu terserah dia, itu tanggung jawab dia, bukan tanggung jawab penjual ataupun brokernya. Wallahu taala alam. Jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Bapak Hidayat di Surabaya. Baik Ustaz, telah terhubung bersama kami Bapak Reski di Sulawesi Selatan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Izin bertanya Ustadz. Ya. Kakak saya sering sakit gigi di bulan suci Ramadan atau puasa. Nah, kakak saya tiba-tiba sakit gigi, lalu memutuskan untuk sikat gigi. Terus saya lihat giginya tuh nggak berdarah. Lalu saya tanya, apakah nggak batal puasanya? Kalau sikat gigi. Nah, kakak saya bilang yang penting nggak ditelan. Yang jadi pertanyaan saya, apakah puasanya batal atau sah Ustaz?
Baik. Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa taqabbalallah kepada Mas Rizky ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Betul apa yang tadi disampaikan oleh kakaknya Mas Rizky, bahwa selama tidak ditelan, tidak ada yang masuk ke dalam perut, maka insya Allah sah berkumur-kumur atau bergosok gigi, karena dahulu Nabi SAW itu senantiasa bersiwak ya. Bersiwak itu seperti gosok gigi menggunakan akar kayu. Beliau mengatakan laula nasyqa ala ummatil amartum bisiwak inda kulli wudu. Kalau bukan karena khawatir akan menyusahkan umatku, ini saya akan aku perintahkan mereka untuk senantiasa bersiwak, bergosok gigi di setiap kali berwudu. Dan ini berlaku untuk semua kondisi, baik puasa ataupun tidak puasa. Beliau juga bersabda secara spesifik, wa baligh fil istinsyak ma lam takun shaiman, dan hendaknya engkau bersungguh-sungguh ketika berwudu memasukkan air ke dalam hidung dan berkumur-kumur ya, tentunya memasukkan air ke dalam hidung selama kamu tidak berpuasa. Kalau berpuasa jangan terlalu ya, seperlunya saja. Sehingga memasukkan air ke dalam mulut untuk berkumur-kumur atau memasukkan air dalam hidung ketika berpuasa itu tidak membatalkan puasa, termasuk keluar darah di gusi atau ketika gosok gigi itu tidak membatalkan puasa, karena yang membatalkan puasa itu makan, minum, dan itu kriterianya masuk dalam rongga perut ya, ataupun menyalurkan nafsu dengan berhubungan badan, dan gosok gigi tidak termasuk salah satunya. Wallahu taala alam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Mas Reski di Sulawesi Selatan. Alhamdulillah Ustaz, pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir dan penutup program live interaktif pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas nasihat serta jawab-jawabannya. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, saksikan terus program live interaktif Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Pada jadwal yang sudah ditentukan, kami sampaikan pula untuk informasi lebih detail terkait Fatwa TV atau Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Anda bisa mengakses website kami di dewanfatwa.com atau fatwatv.id. Dan kami mengajak Anda semua untuk berkontribusi dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Pemirsa Fatwa TV yang semoga dirahmati Allah, terima kasih sekali lagi kami ucapkan bagi Anda semua, para pemirsa, pendengar, dan penyimak live interaktif. Dan jangan lupa untuk menyaksikan live interaktif setelah ini dengan tema Fikih Praktis Ilmu Walif bersama Ustadz Nizar Sa'ad Jabbal LC-MPD, hafizahullah ta'ala. Baik para pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, akhirnya kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.